Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, bertemu lagi dengan Bu Isa pada pelajaran tematik. Mau belajar tentang apa sih? Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Anak-anak, di pertemuan tematik sebelumnya, anak-anak bersama Bu Santi sudah belajar tentang pertumbuhan hewan kan? Nah, untuk hari ini kita belajarnya masih sama, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Tetapi, hewan yang akan dibahas kali ini berbeda. Kalau kemarin yang sudah diterangkan yaitu ada hewan, anak-anak masih ingat? Iya, ayam, kucing, dan juga ikan. Sekarang ada 4 hewan yang akan bisa jelaskan, yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk, dan hewan apa ini? Iya betul, lalat. Kita akan mulai bahas satu-satu ya. Anak-anak, saat mengalami masa pertumbuhan, ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau biasanya disebut dengan metamorfosis. Coba anak-anak ikuti, metamorfosis. Iya, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada beberapa jenis hewan. Nah, contohnya yang pertama, daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Tahap yang pertama, telur kupu-kupu akan diletakkan di daun. Tahap yang kedua, setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong. Ulat akan mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Tahap yang terakhir, setelah proses kepompong selesai, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Coba anak-anak lihat video daur hidup kupu-kupu berikut ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur itu diletakkan di atas dedaunan. Ulat makan dedaunan. Makin lama, ulat berkurang jumlah makannya dan gerakannya. Akhirnya, seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya loh. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong. Secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, seperti itu ya daur hidup kupu-kupu. Berikutnya adalah daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari telur yang dikeluarkan oleh katak betina. Telur katak tersebut akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu ini seperti ikan kecil. Berudu bernafas menggunakan insang. Setelah itu, insang pada berudu secara alamiah akan hilang
karena tertutup oleh kulit yang tumbuh setelah beberapa waktu. Pada tubuh berudu akan dijumpai dengan kaki belakang dan ekor pendek yang mulai tumbuh atau biasa disebut berudu berkaki. Saat kaki belakang telah besar, lalu kemudian kaki depan perlahan muncul sampai akhirnya terus-menerus. Selanjutnya, berudu akan juga mulai bernafas menggunakan paru-paru dan secara perlahan menjadi katak dewasa. Berikutnya, daur hidup nyamuk. Nyamuk memulai hidupnya dari telur. Nyamuk bertelur di dalam air. Setelah menetas, telur menjadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk bernafas menggunakan bagian ujung ekornya. Setelah itu, jentik-jentik nyamuk berubah menjadi pupa atau yang disebut dengan kepompong. Kemudian, pupa akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Anak-anak tahu nyamuk dewasa dapat menjadi penyebab penyakit loh. Salah satunya adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah bisa menyebabkan kematian. Nyamuk mudah berkembang biak di daerah yang banyak genangan airnya, seperti air dalam vas bunga yang tidak dibersihkan, air dalam kaleng bekas, maupun air yang ada di bak mandi. Nah, supaya tidak dijadikan sebagai perkembangbiakan nyamuk, tempat yang jadi genangan air harus dibersihkan. Caranya bagaimana sih? Yang pertama, mengubur benda-benda yang sudah tidak dipakai. Contohnya, kaleng bekas maupun botol-botol yang sudah tidak dipakai. Yang kedua, menguras bak mandi secara teratur. Yang ketiga, menutup bak penampungan air. Nah, oleh karena itu, anak-anak harus menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama ya. Oke, yang terakhir, daur hidup lalat. Lalat dewasa meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Ukuran telur lalat sangat kecil. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva kecil berwarna putih. Larva lalat disebut belatung. Nah, anak-anak pernah dengar belatung atau pernah melihatnya? Iya, belatung memakan makanan yang ada di sekitarnya. Akhirnya belatung membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi lalat. Lalat dewasa akan bertelur lagi. Begitu seterusnya daur hidup lalat terjadi. Alhamdulillah, untuk pelajaran tematik hari ini telah selesai, yaitu kita belajar tentang pertumbuhan hewan. Ada daur hidup kupu-kupu, daur hidup katak, daur hidup nyamuk, dan daur hidup lalat. Semoga apa yang Bu Isa jelaskan bisa dengan mudah anak-anak pahami ya. Cukup dari Bu Isa, kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.